Bagaimana sih cara membuat anak kalimat dalam bahasa Jepang? Siapa nih yang dari kemarin request tolong jelasin anak kalimat dalam bahasa Jepang? Mohon maaf ya, baru sempat sekarang saya buatkan VT-nya. Baik, minasang silahkan disimak ya. Secara umum, anak kalimat digunakan untuk memberikan keterangan kepada salah satu unsur yang ada di dalam kalimat, baik subjek, predikat, maupun objek. Selanjutnya, cara membuat anak kalimat untuk kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, kemudian kata benda ada sedikit perbedaan ya minasang. Baik, saya akan bahas satu-satu dari mulai kata kerja ya. Ketika kata kerja digunakan untuk menerangkan salah satu unsur yang terdapat di dalam kalimat, kata kerja tersebut harus diubah menjadi bentuk dasar. Ya, bentuk dasar itu apa saja minasang? Bentuk kamus, bentuk negatif, dan bentuk lampau. Sekali lagi, jadi kata kerjanya itu harus dirubah dulu ya minasang, sesuai kebutuhan kalimat. Ya, yang penting rubah dulu ke bentuk kamus, atau bentuk negatif, atau bentuk lampau terlebih dahulu ya. Untuk lebih jelasnya minasang, kita lihat contoh kalimatnya ya. Tokyo e iku hito. Artinya, orang yang pergi ke Tokyo. Nah, di kalimat ini menggunakan bentuk kamus ya, iku. Nah, selanjutnya, Tokyo e ikanai hito. Ya, artinya orang yang tidak pergi ke Tokyo. Ya, minasang di kalimat ini bentuk negatif, ikanai. Ya, hai, selanjutnya, Tokyo e itahito. Artinya orang yang sudah pergi ke Tokyo. Nah, di sini ita berarti menggunakan bentuk lampau. Selanjutnya, Tokyo e ikanakatta hito. Artinya orang yang tidak pergi ke Tokyo. Nah, ini menggunakan bentuk negatif lampau. Nah, minasang contoh kalimat lengkapnya seperti ini ya. Tokyo e itahito wa chichi desu. Artinya, orang yang sudah pergi ke Tokyo adalah ayah. Nah, minasang, biasanya kita kalau membuat kalimat, subjeknya itu disimpan di awal ya. Nah, tetapi karena ini kita membuat contoh anak kalimat, maka si subjeknya disimpan di akhir. Artinya, minasang, dengan kata lain, kalimat ini menerangkan bahwa orang yang sudah pergi ke Tokyo itu siapa? Ayah. Baik, minasang, selanjutnya kata sifat ya. Nah, untuk caranya minasang masih sama ya dengan kata kerja tadi. Tetapi kata sifat itu kan ada kata sifat i, ada kata sifat na. Kalau kata sifat i minasang langsung saja utuh gitu ya, tanpa dirubah. Nah, tetapi kalau kata sifat na tambahkan na. Ya, sudah diingat untuk polanya. Baik, kita lihat untuk contoh kalimatnya ya. Se ga takai hito, artinya orang yang badannya tinggi ya. Takai ini adalah kata sifat i. Jadi kalau kata sifat i langsung saja tulis takai gitu ya. Hai, selanjutnya untuk contoh yang kata sifat na. Kirei na onna, artinya perempuan yang cantik. Nah, karena kirei ini adalah kata sifat na, maka tambahkan na. Nah, coba kita lihat untuk contoh kalimat lengkapnya minasang. Ano kirei na onna wa watashi no imoto desu. Artinya, perempuan yang cantik itu adalah adik perempuanku. Nah, di kalimat ini minasang yang diterangkannya siapa? Watashi no imoto desu. Ya, adalah adik perempuanku. Nah, selanjutnya minasang untuk kata benda. Nah, untuk kata benda ini biasanya yang sedikit rumit minasang dibanding kata kerja dan kata sifat. Baik minasang, untuk kata benda caranya masih sama minasang seperti yang sebelumnya, di mana antara anak kalimat dengan salah satu unsur dalam induk kalimat diberi partikel no. Contohnya seperti ini minasang. Sangjusai no hito. Artinya orang yang berumur 30 tahun.
Kemudian contoh kalimat lengkapnya menjadi hatachi no hito wa watashi desu. Orang yang berumur 20 tahun adalah saya. Kemudian minasang, ini yang harus diingat, syarat untuk mengubah suatu kalimat menjadi anak kalimat adalah pertama, seluruh susunan kalimat diubah. Kedua, kata kerja diubah menjadi bentuk dasar. Apa saja minasang? Bentuk kamus, bentuk negatif, atau bentuk ta ya, bentuk lampau. Selanjutnya yang ketiga, partikel wa sebagai penanda subjek diganti dengan ga minasang. Ya, sekali lagi partikel wa-nya diganti dengan ga. Baik, minasang, coba kita lihat contoh kalimatnya ya. Yang pertama, watashi wa kino eakon o kaimashita. Artinya, saya membeli AC kemarin. Kita ubah minasang kalimat ini menjadi anak kalimat. Watashi ga kino katta eakon. Artinya AC yang kemarin saya beli. Nah, minasang, di kalimat ini sangat jelas ya untuk perubahannya. Yang pertama, watashi wa menjadi watashi ga. Selanjutnya, untuk kata kerja biasanya disimpan di akhir kalimat. Kalau anak kalimat disimpan sebelum kata benda ya. Kata eakon. Asalnya eakon wo kaimashita menjadi kata eakon. Nah, selanjutnya minasang, kita lihat contoh yang kedua. Haha wa supa de kaimono shimasu. Artinya ibu berbelanja di supermarket. Nah, ini adalah kalimat biasa ya minasang. Nah, sekarang kita ubah ke anak kalimat minasang. Kalimatnya menjadi haha ga kaimono suru supa. Artinya supermarket, tempat ibu berbelanja. Gampang ya minasang, coba kita lihat contoh yang ketiga. Reno-sang wa dareka ni aimasu. Artinya Reno-sang, ya, Reno bertemu seseorang. Kita rubah menjadi anak kalimat Reno-sang ga au dareka. Artinya seseorang yang Reno temui. Nah, kurang lebih seperti itu minasang ya cara membuat anak kalimat dalam bahasa Jepang. Jika minasang ada tambahan informasi atau saya salah menjelaskan, sok atuh ya komen di kolom komentar. Hai minasang, ja mata arigato.